Saya sebelumnya akan bacakan susunan acara untuk hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan dari Kepala Sekolah, 3. Penyampaian diseminasi modul 1.4 budaya positif, 4. Tanya jawab, dan 5. Penutup. Baiklah, acara ini bersama-sama mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi kegiatan kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Muntok kepada Ibu Dr. Anda Serli Irwani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Muntok, Ibu Sri Aswati SPD. Yang saya hormati Ibu Ita Agustina SPD selaku CGP Jalur Kedokteran di angkatan ke-9. Yang saya hormati Bapak Ibu SMP Negeri 4 Muntok. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat hidayah dan inayahnya pada pagi yang begitu sejuk kita bisa berjumpa kembali di ruang lab bahasa dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Pada kesempatan kali ini Ibu kita akan menyampaikan, memaparkan praktik baik yang didapat dari pembekalan dalam CGP yang dibekali oleh Fasil untuk mengibaskan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu guru semuanya, agar mulai sekarang berubah di dalam pembelajaran yang seperti biasanya, yang mungkin masih perlu kita perbaiki. Pada kurikulum yang baru ini adanya perubahan-perubahan dan kita harus menerima perubahan-perubahan tersebut. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mengharapkan juga kepada teman-teman yang lain untuk mendukung kegiatan yang ada di program guru penggerak ini. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyampaian diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Ita Agustina. Tapi sebelumnya dengarkan pesan berikut. Pagi-pagi makan cumi, makannya di bawah bulan purnama. Terima kasih telah hadir di sini. Mari kita dengarkan Ibu Ita Agustina. Terima kasih untuk Ibu Munawwirah yang tadi sudah memberikan pantun. Oke. Sepertinya saya pun ingin memberikan pantun. Kipas rusak jangan dipukul, jika dipukul bisa mati. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah berkumpul. Izinkan saya untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Muntok, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir di ruangan ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk sama-sama mendengarkan pemaparan diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif yang saya dapatkan dalam kegiatan
kegiatan sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bangka Barat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk memenuhi undangan dan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan kita. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan dukungan penuh. Demikian juga dengan teman-temannya, karena teman-teman di SMP 4 ini luar biasa dukungannya. Semuanya sangat berperan aktif untuk kelancaran diseminasi modul 1.4 yang akan saya sampaikan pada hari ini. Bapak dan Ibu, mohon izin sebelumnya saya untuk menyampaikan materinya sambil berdiri ya. Berbicara mengenai pendidikan, ini tentu kita tidak lepas kaitannya dengan Bapak Pendidikan Nasional kita di bidang pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia ya. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan sekolah sebagai ladang persemaian benih-benih. Nah, Bapak dan Ibu, jika kita kaitkan pernyataan tadi dengan apa yang kita lakukan selaku pendidik, tentu saja kita bisa tahu Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah itu sebagai ladangnya dan murid-murid tentu saja sebagai bibit atau benih unggulnya, dan kita selaku pendidik diibaratkan sebagai petaninya ya. Jadi kita selaku pendidik tugas yang utama itu adalah menuntun. Menuntun di dalam bahasa Indonesia mungkin artinya ada yang tahu. Menuntun itu membimbing, mengarahkan misalnya ya. Jadi menuntun di sini diharapkan kita sebagai pendidik tentunya nanti dapat mengarahkan peserta didik kita ke arah yang lebih baik. Ya. Seperti yang tadi disampaikan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, mau sebagus apapun benihnya atau bibitnya yang kita tanam pada ladang tadi, tetapi jika tidak ada pemeliharaan dari diri seorang petani, ya, tentu saja mungkin hasilnya akan kurang maksimal. Ya. Jadi di sini kita nanti selaku pendidik haruslah mengarahkan menciptakan lingkungan yang mampu menciptakan satu karakter yang baik pada diri peserta didik kita, atau yang disebut dengan budaya positif. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Mungkin kita pernah mendengar budaya positif. Budaya positif, ada yang tahu tidak budaya positif itu apa? Apa Ibu Muna? Iya, budaya positif itu diartikan sebagai nilai-nilai atau kebiasaan yang ada di sekolah yang dibangun dalam jangka waktu yang lama, yang nantinya akan tercermin pada karakter dari peserta didik kita. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah SMP Negeri 4 sudah memiliki budaya positif? Iya, sudah ya Bapak dan Ibu ya. Setiap hari kita membiasakan untuk penerapan 5S. Apa itu 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kita menyapa peserta didik kita yang datang di gerbang dengan senyum terindah kita, memberikan satu kesempatan yang baik kepada mereka untuk bisa menimba ilmu dengan senang hati. Lalu pembiasaan yang lain yang sudah merupakan budaya positif di sekolah kita juga ada gotong royong. Lalu ada kegiatan literasi dan tadarus ya. Lalu ada pembiasaan misalnya berdoa di awal dan di akhir pembelajaran dan lain sebagainya. Beberapa budaya-budaya positif itulah yang nantinya akan membentuk karakter pada diri peserta didik kita. Nah, di dalam
penerapan budaya positif, ada beberapa konsep inti yang nantinya akan saya paparkan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Lalu ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Di sini pembelajaran dengan paradigma baru diartikan sebagai pembelajaran yang berorientasi kepada pembentukan karakter dan penguatan kompetensi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi ada beberapa prinsip perubahan pada pembelajaran baru yang dilaksanakan pada kurikulum IKM ini. Di antaranya misalnya kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nantinya diharapkan selaku pendidik kita sudah menerapkan pembelajaran di kelas itu dengan strategi-strategi pembelajaran diferensiasi. Ya, di mana pada pembelajaran diferensiasi tentu ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ya. Nah, selain itu kita pun di dalam pembelajaran itu haruslah mengarahkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau berupaya untuk memenuhi kebutuhan murid, sehingga pembelajaran itu lebih ke arah student center, di mana kita menjadikan murid sebagai pusat pembelajarannya, bukan lagi menjadikan murid itu sebagai objek pembelajaran. Dan pembelajaran yang dilakukan di kelas pun sebisa mungkin dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran tadi tentunya dapat menimbulkan karakter yang menunjang pada terbentuknya profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada permainan. Bapak dan Ibu mungkin bisa berpasang-pasangan. Yang A dan yang B, di mana yang A ini berperan sebagai seseorang di mana pada kepalan tangannya itu terdapat satu benda yang paling berharga. Ya. Dan si B ini berusaha untuk bisa mengambil benda tersebut. Nah, apa yang akan terjadi? Kira-kira kalau Bu Muna sama Bu Mary mempraktikkan ini, apa yang akan Bu Muna lakukan? Apakah Bu Muna akan memberikan benda tersebut atau kekeh gitu menahan supaya benda tersebut tidak dimiliki oleh Bu Mary? Bu Muna sebagai yang A memiliki, taruhlah ini benda ini sangat berharga, mungkin isinya adalah kunci brankas dari apa. Kemudian Bu Mary sekuat tenaga ini bisa melalui membujuk, merayu, menyuap bagaimana caranya supaya kertas tadi bisa dia miliki. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Bu Mary dan Bu Muna? Kita lihat apa yang akan terjadi, Bapak dan Ibu. Jadi, kalau kita lihat pada ilustrasi tadi, Bu Muna dengan setelah mendengarkan berbagai bujukan, rayuan dari Bu Mary, akhirnya dia membukakan kepalan tangannya. Sebenarnya bisa dua kemungkinan Bapak dan Ibu. Ada juga yang dia tidak mau membuka kepalan tangannya karena dia memiliki satu keyakinan. Itu barang saya, nggak boleh diambil oleh orang lain. Pokoknya itu barang saya. Nah, tetapi yang satu lagi misalnya, ya sudah, tidak apa-apa, kamu boleh kok ambilnya misalnya. Jadi dari ilustrasi tadi, kalau kita kaitkan dengan kontrol diri, di dalam diri kita sebenarnya selalu ada dua motivasi yang melatar belakanginya. Yang pertama, motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Ya, itu tadi
Motivasi yang timbul di dalam diri kita untuk mempertahankan apa yang kita yakini bahwa itu punya kita, itu milik kita yang terbaik, itu yang sesuatu yang baik menurut saya. Tapi ada juga motivasi ekstrinsik yang mempengaruhi, ya, yang dari luar, sehingga kita akhirnya bisa membiarkan orang lain untuk ikut mengontrol diri kita. Nah, berkenaan dengan teori kontrol ini, Dr. William Glasser ini menerapkan beberapa miskonsepsi atau beberapa kesalahpahaman pada teori kontrol. Yang pertama, mungkin di dalam kelas kita selalu merasa ilusi guru mengontrol murid. Terkadang kita merasa bahwa ketika kita bisa melakukan sesuatu kepada murid kita, maka kita sudah melakukan suatu perubahan pada murid kita. Sebenarnya hal itu bisa dua kemungkinan seperti yang tadi dianalogikan Bu Muna dan Bu Mary. Kalau kita merasa bahwa perlakuan yang kita lakukan kepada murid itu membawa dia ke arah perubahan, berarti dia berusaha memberikan kesempatan kepada kita selaku pendidik untuk bisa mengontrol diri dia. Ya, tetapi kalau dia tidak, yaitu tadi, berarti apa yang dia lakukan adalah dia merasa bahwa yang sudah dia lakukan itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dia yakini. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita dalam murid juga kan inginnya ketika kita menerapkan disiplin, berbagai cara kita lakukan. Misalnya bisa dengan mengiming-imingi hadiah, ya kan? Kalau kamu bisa berubah, nanti bisa dikasih hadiah dari. Lalu misalnya yang ketiga, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi, ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jika kita bandingkan perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol, di sini ada beberapa perbedaannya ya Bapak Ibu. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Di sini kita memahami bahwa setiap orang itu berbeda. Kita tidak bisa menyamakan diri saya disamakan dengan Bu Muna. Bu Muna nanti mau menyamakan dengan diri saya. Tidak bisa karena kita dilahirkan dengan berbagai keunikan dan perbedaan yang ada. Nah, kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Murid yang terkadang mungkin melakukan pelanggaran disiplin, pada dasarnya juga dia mungkin memiliki tujuan. Nah, tujuan-tujuan itu akan kita bahas nanti pada motivasi dasar kebutuhan manusia. Lalu yang ketiga ini tadi, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kalau kita mau menjadi orang disiplin, mau seberapapun banyaknya orang yang berbicara tentang kedisiplinan, kalau diri kitanya belum mau, ya tidak akan masuk. Karena yang bisa mengontrol seseorang itu adalah diri kita sendiri. Lalu yang keempat adalah kita di dalam teori kontrol berupaya untuk menerapkan model win-win solution. Jadi tidak lagi ada satu ilusi bahwa orang dewasa mampu memaksakan kehendaknya. Ketika kita mendapati seorang murid kita yang melakukan kesalahan, maka kita berupaya bagaimana kesalahannya itu dia sadari. Kemudian kita pun selaku guru tetap bisa menerapkan proses untuk mengantisipasi kesalahan tadi dengan memberikan win-win solution yang tepat. Jadi tanpa nanti ada rasa yang disakiti. Nah, untuk nanti penjelasannya akan ada pada slide berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu lanjut ya. Ya, lanjut. Terima kasih. Ini berikutnya adalah mengenai disiplin positif. Apa yang terbayang saat Bapak Ibu mendengar kata disiplin? Apa? Tepat waktu. Tepat waktu. Bu Ai? Sesuatu yang jadinya harus ketat bener gitu. Jadi seolah-olah kalau disiplin menimbulkan ketidaknyamanan bagi iya ya gitu.
Ya baik, ada tiga bahkan tadi. Bu Eli tadi apa Bu Eli? Oh, trauma. Baik, ketika kita mendengar kata disiplin, kalau kata Ibu Munawirah tadi tepat waktu. Kalau kata Bu Eli, trauma. Kalau kata Bu Ai, sesuatu yang menyebabkan ketidaknyamanan. Ya. Sebenarnya Bapak dan Ibu, itu adalah beberapa miskonsepsi dari penerapan kata disiplin. Disiplin itu sendiri kalau kita lihat secara etimologisnya atau dari asal bahasanya, ini disiplin berasal dari disiplina, artinya belajar. Ya, jadi disiplin itu artinya belajar. Hanya terkadang, disiplin itu terkadang bagi kita lebih cenderung ke arah hukuman atau ketidaknyamanan, ya kan? Nah, padahal balik lagi, disiplin itu sebenarnya adalah bentuk kontrol diri kita terhadap apa yang kita yakini sebagai nilai-nilai kebaikan. Nah, apabila kita meyakini nilai-nilai kebaikan, inilah yang melahirkan satu produk yang disebut dengan disiplin positif. Jadi kita melakukan apapun itu tanpa adanya rasa takut hukuman, tanpa adanya rasa ingin mendapatkan penghargaan ataupun imbalan. Motivasinya berarti kalau disiplin positif itu sudah merupakan motivasi internal, ya. Ya, masih semangat ya Bapak Ibu, luar biasa. Baik, di dalam disiplin positif tadi juga sudah dibahas tentang adanya nilai-nilai kebajikan. Apa pula itu nilai-nilai kebajikan? Misalnya jika masih ada yang bertanya, mari kita lihat pengertiannya. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif yang dimiliki oleh manusia yang ingin dicapai. Biasanya nilai-nilai ini bersifat universal tanpa melihat adanya perbedaan dari suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai universal inilah yang berusaha dan harus kita tanamkan pada diri peserta didik kita supaya nanti sesuai lagi-lagi dengan profil pelajar Pancasila. Ya, nilai-nilai kebajikan yang akan tampak pada peserta didik kita nantinya misalnya diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki mandiri, lalu bernalar kritis, lalu berkebinekaan global, bergotong royong dan menciptakan kreativitas. Ya. Selanjutnya ini yang tadi sudah disinggung saat kita menerangkan kepada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada kebutuhan dasar dari peserta didik yang harus kita ketahui. Kebutuhan dasar manusia ini diartikan sebagai segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, atau seluruh tindakan yang kita lakukan untuk tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka supaya kebutuhan tadi bisa terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 ternyata Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kebutuhan survival atau kebutuhan bertahan hidup. Ini kita tahu ada kebutuhan berupa untuk mendapatkan makanan, sandang, pangan, papan, kemudian kenyamanan, dan juga misalnya keamanan. Seorang siswa apabila kebutuhan sandang dan pangan tadi itu terpenuhi, dia tentu saja bisa tenang di dalam kelasnya. Misalnya nih, seorang anak kalau dia perutnya dalam kondisi yang lapar, kira-kira saat belajar bisa tenang tidak? Tidak, ya. Atau seorang siswa rumahnya kebanjiran, dia mikirin, aduh cemana ini banjir, ini bajunya lah terendam dan lain sebagainya. Maka itu berarti ketika dia di kelas nanti banyak melamun, ketika dia di kelas
tadi misalnya tidak fokus dengan pembelajaran, mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, ya, yaitu berupa kebutuhan bertahan hidup. Lalu yang kedua ada kebutuhan belonging, ya, atau kebutuhan akan rasa kasih sayang. Sebagai contoh misalnya dalam satu kelompok, kita bentuk kelompok, ada satu siswa yang diam saja, tidak mau bergabung, tidak mau memberikan pendapat, tidak mau ikut terlibat aktif apapun. Kita tidak boleh langsung mencat siswa itu tidak aktif, tapi kita coba dekati dulu. Mungkin ketika dia berkumpul di dalam kelompok itu, dia tidak mendapatkan rasa nyaman dalam bentuk kasih sayang. Misalnya dalam satu kelompoknya itu 3 anggota kelompoknya memang sudah kenal lama, sementara dia baru kenal dengan orang tadi, ya. Lalu yang ketiga adalah kesenangan. Kesenangan ini kodrati manusia, selalu ingin mendapatkan kesenangan. Demikian pun dengan peserta didik kita. Peserta didik kita di dalam pembelajaran tentu menginginkan kesenangan. Lewat apa? Dengan terciptanya berbagai strategi atau metode pembelajaran yang berbeda. Kita sendiri Bapak Ibu ya, kalau dari pagi sampai jam 2 misalnya terus-menerus disuguhi dengan ceramah, lama-lama bosan juga. Sekali-kali mungkin kita bisa mengubah pembelajarannya dengan misalnya bermain peran, atau dengan membentuk diskusi, atau dengan memberikan ice breaking dan lain sebagainya. Lalu yang keempat misalnya kebebasan. Kebebasan ini yang tadi, ya, yang tadi erat kaitannya dengan kesenangan tadi. Jadi antara kebebasan dengan kesenangan sebenarnya ini saling berkaitan. Jadi anak untuk tumbuh rasa senang, dia harus memiliki kebebasan dalam menentukan minat dan bakatnya. Nah, pada pembelajaran diferensiasi, semua kebutuhan itu berupaya untuk bisa terpenuhi. Lalu yang terakhir adalah penguasaan atau power. Pernah tidak Bapak Ibu mengamati di kelas? Ada anak yang selalu ingin menonjol di antara teman-temannya. Ada ya, kadang misalnya siapa yang ingin jadi pemimpin? Saya Bu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Saya Bu. Nah, itu menunjukkan dia memiliki motivasi sebagai penguasaan atau memiliki power. Baik Bapak dan Ibu, untuk lebih memahami bagaimana penerapan motivasi dasar kebutuhan manusia ini, di sini ada satu kasus yang saya tampilkan. Ibu Ambar, wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A itu telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda kira-kira alasan apa Doni melakukan tersebut? Apa yang akan Anda lakukan nih seandainya kita memiliki siswa seperti ini? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Boleh angkat tangan? Ya, boleh Bu Fiska. Kalau saya sebagai wali kelas, yang pasti pertama yang akan saya lakukan adalah memanggil Doni dulu. Kemudian kita bicara dari hati ke hati, bicara empat mata. Apa sih alasannya? Kemudian setelah tahu alasannya, mungkin kita nanti akan memberikan solusi. Misal kalau memang dia tidak ada uang, atau misalnya memang tidak bisa bawa bekal, ya dibantu seperti itu, supaya nanti mungkin dia minta ini kan karena dia merasa lapar tadi. Karena kan kalau orang lapar bawaannya pasti emosi seperti itu. Iya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Oke, baik, terima kasih Ibu Destiati. Terima kasih kepada Naka yang sudah memberikan waktu kepada saya. Nah, untuk kasus seperti ini ya, kalau saya pertama memanggil Doni,
dan mencari latar belakang atau penyebab kenapa Doni sering meminta makanan ya. Nah, di sana nanti kita lihat apakah memang Doni dalam keadaan posisi dia lapar ya, atau dia memang sering misalnya uang jajannya kurang ya, atau tidak bawa bekal sama sekali. Setelah kita mendapatkan latar belakang penyebab, bisa kita memanggil orang tua sebentar ya, untuk ke depan bagaimana si Doni ini harus mungkin disiapkan di rumah. Kalau memang mungkin ekonomi kurang misalnya penghasilan terlalu banyak dan tidak bisa dominasi, jadi orang tuanya itu harus menyiapkan bekal agar si Doni tidak lagi melakukan hal yang seperti ini kepada teman-teman lainnya. Ya, sudah itu memanggil yang si korban-korban tadi untuk bisa menerima atau memahami keadaan Doni. Mungkin Doni ke depan bisa berubah. Terima kasih. Baik, jawaban dari Bu Fiska dan Bu Desliati luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah ikut aktif untuk memberikan jawaban. Ya, kita sama-sama tahu bahwa tadi sudah disebutkan bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang berbeda. Nah, kita lihat alasan apa berdasarkan 5 kebutuhan tadi sehingga Doni melakukan hal tersebut. Ya. Yang pertama, ini sesuai dengan tadi disampaikan oleh Ibu Desliati dan Ibu Fiska. Ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan survivalnya atau kebutuhan bertahan hidupnya. Mungkin alasan tadi si Doni meminta nasi atau bekal kepada temannya itu karena dia benar-benar lapar. Ya, karena orang tuanya tidak membawakan bekal, dan mungkin kalau kita telusuri lagi lebih dalam, orang tuanya sedang dalam keadaan ya ekonominya sulit seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Desliati. Jadi tugas kita selaku pendidik apabila menemukan murid seperti ini yang permasalahannya seperti ini, jangan dulu marah-marah. Kamu perhatikan, nggak bisa seperti itu. Tapi kita coba menerapkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Desliati dari Ibu Fiska. Kita panggil dulu, kita cari dulu alasannya dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, misalnya kalau kita lihat dari kebutuhan manusia, ada rasa kasih sayang atau ada rasa belonging yang tidak terpenuhi di situ. Ya, yaitu Doni merasa temannya lebih perhatian. Dengan dia sering meminta bekal tadi, kan otomatis temannya berkata mungkin ya, Doni, kamu minta-minta terus bekalnya. Biasanya temannya itu tidak seperti itu. Tapi karena ada si Doni yang tadi beberapa kali minta bekal temannya, tiba-tiba temannya membuka satu dialog, ya. Sehingga terpenuhilah tadi kebutuhan akan rasa kasih sayang dari teman-temannya. Dari teman-temannya tadi mungkin gurunya juga akan ambil seperti yang tadi Ibu Desliati sampaikan. Kenapa sih nak kamu misalnya kok minta-minta tadi, minta-minta bekal kepada teman, lalu di situ akan mengalir latar belakangnya. Lalu yang ketiga, ada kebutuhan dasar penguasaan. Ya, Doni mungkin merasa memiliki kekuatan atau merasa hebat karena bisa membuat teman-temannya merasa takut. Ya, biasanya ini sering kita temui ya teman-teman. Oh, tadi dia minta jajananku, ya kan? Terutama guru BK mungkin ya sering dapat laporan seperti itu dan wali kelas ya. Lalu yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan dasar berupa kebebasan. Doni mungkin bosan karena bekal yang dibawa dari rumahnya itu terus. Telur ceplok misalnya ya. Telur ceplok pas kawannya nengok ada nugget, ada sosis. Mungkin dia ingin mencoba sesuatu yang menurut dia belum pernah dia rasakan. Nah, lalu yang kelima adalah kesenangan. Doni merasa senang saat melihat ekspresi muka temannya yang ketakutan atau yang merasa
kuliah dan lain sebagainya. Oke, Bapak dan Ibu bisa dipahami ya 5 kebutuhan dasar manusia ini? Ya, jadi di dalam penerapan kita selaku pendidik, ketika kita mendapatkan satu masalah yang berkaitan dengan bentuk pelanggaran kedisiplinan oleh peserta didik kita menerapkan cara-cara yang tadi disampaikan oleh Bu Desriati dan juga Ibu Fiska. Ya, jangan langsung menjudge, marah-marah, tapi kita berupaya untuk mencari tahu dulu latar belakang apa yang membelakangi dia sampai melakukan hal tersebut. Ya. Bapak dan Ibu, ini dikaitkan dengan motivasi perilaku manusia. Tadi pada budaya positif saya sudah menyampaikan bahwa ada motivasi yang berbeda yang kita miliki ini. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang dari luar. Contoh misalnya, kalau kita jujur nih Bapak dan Ibu, kan kita di sekolah ceklok, ya. Ketika ceklok itu, apakah motivasi untuk melaksanakan ceklok itu kita memang murni ingin ceklok atau kita takut? Jujurnya mungkin hanya kita dan Tuhan yang tahu ya. Tapi kalau saya pribadi ya, kadang-kadang Bapak dan Ibu, di situ sebenarnya mungkin motivasi pertamanya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Aduh, gak nyaman nih kalau nanti gak ceklok, atau aduh gak nyaman kalau kesiangan terus setelah ditegur oleh kepala sekolah. Ya. Aduh gak nyaman nih kalau saya kesiangan terus, malu dengan teman. Ketika rasa ada ketidaknyamanan, ada rasa takut dengan satu hukuman, berarti motivasi yang timbul dalam diri saya masih berupa motivasi ekstrinsik, ya, belum sepenuhnya, ya, masih takut kepada atasan atau tidak enak kepada teman. Lalu yang kedua misalnya ini motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ya, ini motivasinya kan memang harus terus ditumbuhkan. Ya, beberapa siswa mungkin kalau kita berikan ini, ayo siapa yang ingin mengikuti lomba pantun, nanti hadiahnya besar loh itu. Misalnya ya, ketika menyebutkan seperti itu mungkin ada beberapa siswa yang tertarik. Berarti motivasi di dalam siswa tersebut hanya motivasi, masih berupa motivasi untuk mendapatkan hadiah, yang berkaitan dengan motivasi ekstrinsik. Lalu bagaimana motivasi yang seharusnya? Motivasi seharusnya itu seperti yang ini. Motivasi yang diinginkan, yang digunakan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Contoh misalnya Bapak dan Ibu, seperti saat ini ketika Bapak dan Ibu memenuhi undangan saya yakin Bapak dan Ibu di dalam dirinya ada satu motivasi intrinsik untuk sama-sama belajar, sama-sama mengetahui tentang konsep-konsep apa saja yang terdapat pada budaya positif yang nantinya bisa sama-sama kita laksanakan di lingkungan sekolah ini. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita bisa bersama-sama untuk melakukan perubahan sehingga budaya positif itu betul-betul tercipta di SMP Negeri 4 Muntok. Materi selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Baik, kita lihat hukuman. Hukuman itu apa nih ciri-cirinya? Dia biasanya bersifat tiba-tiba. Misalnya jam pelajaran saya dimulai, ada salah satu murid saya yang terlambat. Kemudian tanpa memberikan apapun, saya langsung bilang kepada dia, berdiri kamu di depan kelas selama 2 jam. Berarti itu termasuk ke dalam konsekuensi atau hukuman? Iya, hukuman karena dilakukan tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian tidak melibatkan murid dalam membuat satu kesepakatan. Lalu bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau verbal. Ya. Jadi hukuman itu
bisa fisik, bisa juga verbal. Ya. Fisik seperti apa? Itu tadi misalnya, ya berdiri. Kalau kita di zaman dulu itu kan ada pegang tangan di kuping, ya kan, kaki diangkat sebelah, itu hubungan fisik apa fisiknya. Verbalnya seperti apa ya? Dengan cara mengeluarkan mungkin kata-kata yang bisa menyakiti hati dari peserta didik kita. Lalu kalau konsekuensi seperti apa? Beda ya ternyata. Kalau konsekuensi itu memang sudah disepakati. Contoh misalnya Pak Dery kan mengampu mata pelajaran penjas ya Pak Dery ya. Penjas. Misalnya dalam pelajaran penjas kan ada pemanasan. Kemudian nanti misalnya ada salah satu murid yang datang terlambat sekitar 5 menit misalnya. Nah kalau dia ketika Pak Dery mengucapkan silakan kamu berlari dulu 3 keliling mengelilingi lapangan. Karena mungkin kesepakatan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dery untuk bahwa dalam kegiatan olahraga itu harus ada pemanasan. Apa yang dilakukan oleh Pak Dery termasuk ke dalam konsekuensi, ya, supaya tadi setelah dia melakukan pemanasan dia tidak akan terjadi hal-hal yang fatal. Kan kalau olahraga tidak melakukan pemanasan takutnya nanti cederanya terjadi cedera otot dan lain sebagainya. Kemudian konsekuensi ini sikap guru selalu memonitor murid. Dengan cara apa? Konsekuensi itu kita memonitor muridnya dengan selalu mengaitkan pada peraturan, ya, pada peraturan. Kalau hukuman tadi kadang-kadang ya tiba-tiba saja gitu, karena kadang-kadang ada subjektivitas dalam hukuman tadi. Lalu yang terakhir adalah restitusi. Nah ini restitusi artinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Kemudian lewat cara apa? Lewat proses kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Ini biasanya mungkin selama ini sudah dilakukan oleh guru BK, tetapi kita para pendidik dan guru-guru yang mengajar di kelas pun bisa mulai dari sekarang untuk menerapkan restitusi. Ya, bagaimana kita berusaha menyelesaikan satu masalah yang ada pada peserta didik kita dengan cara berkolaborasi untuk peserta didik itulah yang mencari solusinya. Walaupun mungkin berat ya kalau diterapkan di sekolah, tetapi kita yakin insya Allah pelan-pelan tapi pasti kita bisa menerapkannya semua. Lambat lagi karena terlambat sekolah. Ada yang bisa menjawab? Termasuk iya, hukuman. Yang kedua siapa yang ingin coba menjawab? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Siapa yang menjawab? Bu Dewi apa Bu Dewi? Iya. Yang ketiga lihat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas tangan yang telah dicoret-coret. Masya Allah, luar biasa semangat menjawabnya ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lalu murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya. Baik, kita lihat yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran olahraga. Iya. Baik, Bapak dan Ibu tadi sudah penuh semangat untuk menjawabnya. Coba mari kita lihat sama-sama jawabannya. Iya. Iya. Jadi mencatat 100 kali gara-gara terlambat itu termasuk hukuman karena dia mungkin tidak ada kesepakatan sebelumnya dan biasanya dilakukan dengan tiba-tiba ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini juga hukuman, kecuali beda sama dengan yang nomor terakhir itu.
itu PJO, guru PJO ini sudah sepakat bahwa kalau kamu tidak melakukan pemanasan ya kamu nggak bisa ikut olahraga dengan alasan tadi takut terjadi cedera olahraga. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali tanpa alasan karena tidak menggunakan masker. Sudah pasti ini hukuman ya, Bapak dan Ibu, ini pasti hukuman. Nah yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Ya, ketika ada satu anak misalnya mencoret-coret kertas kawannya, maka yang kita lakukan adalah memberikan konsekuensi, bisa dengan mengganti kertas baru dan lain sebagainya. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini materi selanjutnya adalah materi yang betul-betul menyentil saya pada modul 1.4 mengenai 5 posisi kontrol guru. Ya. Apa saja itu 5 posisi kontrol guru? Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Kemudian posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu yang ketiga, posisi guru sebagai teman, posisi guru sebagai pemantau, dan posisi guru sebagai manajer. Kita lihat Bapak dan Ibu ya. Posisi guru sebagai penghukum. Ini ciri-cirinya biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kemudian nada suaranya tinggi, keras, menggelegar ya. Lalu misalnya bahasa tubuhnya, mata melotot, menghardik, menunjuk-nunjuk. Tiba-tiba misalnya ada satu murid yang yang terlambat atau tidak menggunakan atribut yang lengkap. Kemudian kita berkata, berdiri kamu di lapangan upacara. Bapak dan Ibu, apabila kita menerapkan posisi sebagai penghukum ini, ternyata ada akibatnya yang dirasakan oleh murid kita. Yang pertama adalah muridnya menjadi rasa marah. Marah. Siapa yang mau dipermalukan di depan orang? Ada tidak di antara kita yang ingin dipermalukan di depan orang? Tidak ada. Ya, seorang manusia pun pada dasarnya ketika di depan orang ingin selalu dihargai. Demikian juga dengan murid-murid kita. Yang kedua, timbul rasa dendam. Dendam, ya. Kalau dendam itu mungkin bisa terlihat, ya bisa dia tidak mau mengikuti pelajaran kita dan lain sebagainya. Lalu bersifat lebih agresif. Ya, misalnya bersifat lebih agresif seperti apa? Dia bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, ketika kita sudah membuat dia malu, mungkin dia berpikir sudah jelek juga. Ya, kenapa nggak sekalian? Jadi dia mungkin berpikirnya pendek. Lalu yang keempat, yang tadi disebut malu dan trauma. Ya, trauma itu yang sulit untuk diobati. Jadi mulai dari sekarang Bapak dan Ibu, sebisa mungkin kita menghindari posisi penghukum ini, ya. Kita kalau bisa menerapkan posisi yang lain dulu. Ini alternatif terakhir banget ya, yang bisa kita lakukan. Seandainya tidak ada posisi kontrol lainnya yang bisa kita terapkan yang sesuai. Lalu yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah ini, pembuat rasa bersalah biasanya menggunakan nada suara yang memelas, halus, sedih. Kemudian bahasa tubuhnya itu merapat pada anak. Misalnya seperti ini. Aduh kamu ya, kamu lagi. Udah berapa kali kamu ibu bilang, jangan lelah. Coba kamu bayangkan, kasihan orang tua kamu ini. Ya kan? Mereka sudah kerja keras untuk membiayai kamu sekolah. Masa sih kamu tidak ingin adanya perubahan? Ya. Jadi nada suara yang kita gunakan itu lebih halus, berupaya memposisikan dia menyentuh perasaan dia yang paling dalam. Ya. Nah ini akibatnya apa? Iya, akibatnya adalah murid akan timbul perasaan bersalah karena dia merasa dia sudah mengecewakan orang tuanya maupun guru, orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Lalu yang ketiga ini guru memposisikan sebagai teman, ya. Ini dengan cara persuasif. Cirinya dia menggunakan persuasif. Persuasif itu apa? Mengajak, menggunakan kata kuncinya ayo.
ayo atau mari. Ya. Nada suaranya ramah, bisa sambil kayak kita lagi ngobrol bersama seperti sama teman. Kemudian akrab dan bercanda. Misalnya, ayo dong kerjakan. Ini akibatnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja negatifnya si murid tadi menjadi ketergantungan pada guru. Ya. Lalu yang keempat, ini posisi pemantau. Posisi pemantau selalu berbicara berdasarkan konsekuensi dan peraturan. Dan cirinya yang kedua, selalu menggunakan data. Ya. Kemudian nadanya datar. Lalu bahasa tubuhnya formal. Tidak aneh-aneh. Nah, apa akibatnya? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Contoh misalnya, pada pelajaran bahasa Indonesia, satu murid itu terlambat 10 menit. Sesuai kesepakatan, konsekuensinya apabila dia terlambat masuk setelah jam istirahat, dia tetap harus mengerjakan tugasnya. Jadi mungkin ketika dia telah tahu konsekuensinya, saat temannya yang lain pada jam istirahat kedua itu mereka sudah istirahat di luar, murid tadi sesuai konsekuensi dia tetap mengerjakan tugas bahasa Indonesia, ya, sesuai limit waktu keterlambatan. Nah, apabila dilakukan seperti itu, maka posisi guru, posisi kita selaku pendidik, maka kita menempatkannya sebagai pemantau. Karena kita ketika menerapkan satu tindakan kepada murid itu selalu berpatokan kepada peraturan sekolah kita dan konsekuensi yang sudah disepakati. Yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Inilah posisi kontrol guru yang paling ideal yang seharusnya kita sama-sama lakukan. Bagaimana itu posisi guru sebagai manajer itu? Yang pertama, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Kemudian murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Kemudian berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Ya. Nah, akibatnya apa? Murid akan berusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Posisi manajer inilah yang di dalamnya terdapat restitusi, ya. Jadi seperti itu, Bapak dan Ibu. Coba berdasarkan 5 posisi kontrol tadi, di sini ada beberapa pertanyaan juga. Kira-kira posisi kontrol yang mana nih yang sesuai untuk menjawab pertanyaan yang terlihat di layar, Bapak dan Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa itu? Itu sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Nah, Bapak kita tampung dulu. Oke, lalu yang kedua. Kamu tidak pernah benar yang melakukannya? Apa? Hukuman ya, menghakimi. Ya. Lanjut yang ketiga. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak. Merasa bersalah, ya. Yang keempat lihat. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Ya, oke. Kemudian yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang terakhir, Muni selalu yang paling terakhir. Baik, kita lihat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ternyata itu betul yang jawaban Bu Dewi tadi dan teman-teman. Posisi guru sebagai pembuat orang lain merasa bersalah. Ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti dia penghukum verbal tadi. Ingat, selain fisik, verbal dan mata sebagai jendela yang paling utama itu nggak bisa dibohongi. Ya, jangan sampai kita nanti menjadi pendidik itu yang dihindari, tetapi jadilah kita sama-sama pendidik yang dirindukan, yang dicari, yang dikagumi, ya, untuk diteladani sifat dan karakternya. Lalu yang ketiga, ayolah
lakukan demi ibu dan bapak. Di situ ada kalimat persuasif, mengajak. Ayolah, berarti posisi guru sebagai teman, ya. Ini. Lalu yang keempat, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini posisi guru sebagai pemantau. Yang keenam, bagaimana kamu bisa menjelaskan? Ini hampir semuanya sepakat menjawab manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini juga adalah termasuk hukuman. Ya, sampai sini Bapak dan Ibu bisa dipahami 5 posisi kontrol? Bisa? Bisa? Masih semangat Bapak dan Ibu? Ya, lanjut. Ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya? Kalau peraturan kelas ini dia lebih konkret, sementara keyakinan kelas lebih abstrak. Ya, di situ di keyakinan kelas hanya menyebutkan tanggung jawab, tetapi di dalamnya banyak. Tanggung jawab itu mengembalikan barang pada tempatnya, melaksanakan piket umum dan lain sebagainya. Ya. Kemudian pada peraturan kelas di sini menggunakan kalimat yang negatif, dilarang. Sementara pada keyakinan kelas justru tidak boleh menggunakan kalimat negatif, dia harus merubahnya ke dalam kalimat positif. Ya. Menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan lain sebagainya. Ya. Lalu misalnya jangan berlari di kelas atau koridor, ini diganti menjadi keselamatan dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, inilah yang akan kita terapkan bersama. Bagaimana nanti di kelas kita membuat keyakinan kelas, ya. Dengan cara seperti apa membuat keyakinan kelas? Yang pertama ini kita bisa membacanya dari nomor 1 sampai nomor selanjutnya. Bapak dan Ibu, yang terakhir segitiga restitusi. Tadi sudah disinggung, pada posisi kontrol guru kita menerapkan manajer, ya, salah satunya itu. Segitiga restitusi artinya adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru supaya dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Pada segitiga restitusi ini ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, kata-katanya bisa dibuat misalnya. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi. Kamu berhak untuk merasa begitu. Nah, itu contoh beberapa menstabilkan identitas, kata-kata yang bisa kita gunakan dalam rangka untuk mencari menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap tindakan yang dilakukan itu memiliki atau dalam upaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata-katanya seperti apa misalnya? Bisa dilihat, ya. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk loh dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat dirimu. Yang ketiga adalah, yang ketiga apa? Menanyakan keyakinan. Ini pentingnya kita membuat keyakinan kelas, ya. Yang nantinya akan kita tanyakan saat ada salah satu dari peserta didik kita yang melanggar. Berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau termotivasi dari dalam. Kita bisa menggunakan keyakinan kelas ini untuk menanyakan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama dan lain sebagainya. Baik Bapak dan Ibu, di sini ada contoh praktik segitiga restitusi yang saya sudah
lakukan ketika salah satu murid saya Habib itu beberapa kali terlambat dan tidak melakukan piket umum. Habib, Ibu Ita dengar dari guru piket katanya kamu hari ini datang terlambat. Iya Bu, Sudah berapa kali datang terlambat nak? 5 kali Bu. 5 kali. Selain itu kemarin Bu Mona juga laporan tuh sama Ibu Ita. Bu Mona tahu kan? Beliau kan pembina 10K ya. Iya. Katanya Habib ini sudah berapa minggu gitu tidak melaksanakan piket umum. Coba, berapa minggu Habib tidak melaksanakan piket umum? 4 kali Bu. 4 kali. Habib, kalau kita datang terlambat, terus kita tidak melaksanakan piket umum, kira-kira itu kesalahan atau bukan? Kesalahan Bu. Kesalahan. Iya Bu. Gini ya nak ya, setiap manusia itu pasti berbuat salah. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Hanya kita sebagai manusia perlu untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kita perbuat tadi ya nih. Kalau boleh Ibu tahu, Habib datang terlambat dan tidak piket umum ini pasti kan punya alasannya? Iya Bu. Alasannya apa? Alasannya karena Habib sering begadang Bu. Habib sering begadang. Untuk apa begadang? Habib ketagihan main handphone Bu. Oh begitu. Jadi Habib itu ketagihan main handphone, main game ya? Iya Bu. Karena ketagihan main game, jadi Habib telat tidur, Iya. ya kan? Akibatnya besoknya terlambat. Iya Bu. Iya. Habib masih ingat dengan keyakinan kelas yang waktu itu kita susun bersama di kelas? Ingat Bu. Nah, menurut Habib, perbuatan Habib datang terlambat, tidak melaksanakan piket umum, itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak sesuai Bu. Nah, kalau tahu tidak sesuai, coba Habib sampaikan kepada Ibu, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar itu tadi nak? Disiplin Bu. Tentang disiplin. Menurut Habib, disiplin itu penting tidak sih? Penting Bu. Penting banget kan? Iya. Ya kan? Dengan disiplin kita bisa mengerjakan sesuatu tepat waktu. Dengan disiplin kita juga bisa menghargai orang lain. Nah, Ibu senang sekali karena Habib akhirnya sudah tahu penyebab dari Habib yang sering datang telat itu. Nah, kalau sudah tahu penyebabnya, menurut Habib solusi supaya tidak telat lagi itu harus seperti apa ya? Habib harus disiplin tidur lebih awal Ibu supaya bisa melaksanakan piket umum dengan tepat waktu Bu dan bisa menghargai waktu. Iya betul sekali Habib ya. Jadi Habib harus bisa bagi waktu antara waktunya belajar, waktunya main game dan waktunya tidur. Ya nak ya. Kalau Habib lah bisa bagi waktu dengan tepat, dengan baik, insya Allah kok semuanya akan berjalan sesuai dengan koridornya. Baiklah kalau Habib sudah menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini Habib alami dan juga disampaikan kepada Ibu Ita bahagia, Ibu Ita senang ya. Tinggal nanti bagaimana solusi yang sudah Habib ketahui ini, sudah Habib temukan ini, Habib betul-betul terapkan dalam kehidupan Habib sehingga nanti Habib tidak kesiangan lagi. Bisa kan nak? Bisa Bu. Iya. Baiklah kalau Habib bisa, Ibu yakin Habib bisa dipercaya. Nanti Ibu pun akan bekerja sama dengan orang tua Habib untuk mengingatkan solusi yang sudah Habib sampaikan hari ini. Boleh Ibu Ita menyampaikan ke orang tua? Boleh Bu. Iya. Baik, terima kasih Habib ya. Untuk saat ini Ibu Ita cukup paham dengan alasan Habib dan solusi yang tadi Habib tawarkan. Terima kasih karena Habib sudah bekerja sama dengan baik ya sama Ibu Ita ya. Ya. Nanti Habib boleh kembali lagi ke kelas. Ya, Ya Bu. ya. Terima kasih. Sama-sama. Ibu, demikianlah
pemaparan dari saya berkaitan dengan modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita tutup saja acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Eli, Ibu Sri Asyani, duduk berdua minum selasi. Cukup sekian acara hari ini. Diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bertemu di kelas yang baru, yaitu di kelas 8 ya. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini di awal tahun seperti biasa kita akan membuat satu kesepakatan atau keyakinan kelasnya yang nantinya ketika kita sudah memiliki keyakinan yang berupa kesepakatan itu, kalian bisa menjalankan nilai-nilai keyakinan tersebut dengan baik. Dan pada pembuatan keyakinan kelas, ideal untuk kalian itu seperti apa? Pernah berpikir kelas ideal yang seperti apa sih yang diinginkan oleh kalian? Rapi, bersih, Baik. Nah, hal-hal tersebutlah yang nantinya akan kalian tuliskan pada kertas yang akan ibu bagikan. Jadi, masing-masing dari kalian saya akan berikan satu kertas. Kertas ini silakan kalian isi berdasarkan keinginan kalian untuk mewujudkan kelas impian tadi. Baik, bisa dipahami? Ya. Baik, siap ya? Jangan tertukar. Ada bagian yang untuk menempel, ada bagian untuk menulis. Nanti kalau kalian sudah menuliskan mengenai hal-hal yang ingin kalian capai di dalam kelas impian ini, kalian boleh menempelkannya di papan tulis. Hal itulah yang nanti yang menjadi dasar kita untuk membuat keyakinan. Silakan dapat ini disiapkan, tulis dulu di sini. Silakan dituliskan hal yang ingin kalian impikan. Ya, boleh satu saja, tidak usah terlalu banyak. Tidak apa-apa kalau sudah terlanjur ada apa. Yang sudah boleh bergantian menempelkannya di sini. Supaya kelas kita menjadi kelas impian, membacakan beberapa komentar dari kalian. Yang pertama, yang paling atas, pengen kelas bersih, kelas rapi, kesamaan di situ. Intinya kelasnya ingin bersih. Kemudian bersih, wangi. Kemudian di sini kelas yang bersih, kreatif, menjaga kebersihan, kerapian dan kenyamanan di kelas. Kelas yang bersih, kelas yang bersih, kelas bersih, kelas yang bagus dan menarik. Kemudian sebagai kelas terapi terbersih di SMP 4 dan selalu menanamkan rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam maksud ini. Kemudian ingin kelas ini tenang. Kemudian anti bullying, aktif dan kreatif, kompak dalam hal apapun. Kepada kalian yang sudah menuliskan harapannya tentang kelas impian. Nah, setelah tadi kalian menuliskan harapannya tentang kelas kalian, berarti dari beberapa poin yang disepakati tadi, yang sudah dituliskan tadi, ada hal yang ingin disepakati kan? Yang pertama apa? Dari sepakatinya? Bersih. Ya, berarti menjaga selalu tiket umum. menjaga kebersihan kelas. Boleh kebersihan kelas, termasuk juga kebersihan diri
Guru dan kemudian yang ketiga apa? Disiplin. Ya, lalu sopan santun. Apa lagi? Sudah? Sudah. 4 hal ini cukup kelas kita? Pas. Ya, ya ini anti bullying ini termasuk ke dalam menghormati baik kepada guru maupun teman. Dan masih ada yang ingin menambahkan tolak Disiplin. masuk ke sini ya. Ya. Di dalamnya termasuk di dalamnya. Sudah? Sudah. Jadi inilah keyakinan Kelas. kelas 8A. Nah, silakan dipahami supaya nanti kalian bisa mempraktikkannya. Oke? Ada yang ditanyakan dulu? Tidak.